Apa kabar Bapak, Ibu, dan sahabat semua? Selamat datang kembali di channel NLP TV bersama saya RH Wiwoho. Seiring dengan mulai masuknya kita ke era new normal, di mana bisnis atau pekerjaan secara perlahan-lahan mulai berjalan kembali, kali ini saya ingin mengupas tentang karir. Memasuki era yang baru, kita sekarang berada di era pengembangan karir mandiri. Perusahaan mulai jarang menawarkan pelatihan formal sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Ini mungkin karena karyawan cenderung cepat keluar dan berganti pekerjaan, sehingga perusahaan tidak melihat nilai dalam berinvestasi pada karyawannya. Masa kerja sekarang rata-rata sekitar 4 tahunan. Tak seimbang dengan investasi yang dilakukan para pemimpin senior pada karyawan. Di tahun 1990-an, pengembangan pribadi atau personal development diperlakukan sebagai inisiatif perusahaan besar. Berbeda dengan saat ini, di mana organisasi secara tidak sadar meninggalkan karyawan dengan kesenjangan keterampilan atau skill gaps dan titik buta atau blind spots. Kesenjangan ini dapat menjegal karir dan efektivitas organisasi. Apalagi sang manajer enggan membantu. Sebagian besar manajer tidak punya waktu atau energi untuk fokus pada orang lain. Bahkan Korn Ferry, konsultan organisasi, menemukan fakta bahwa ketika manajer menilai diri mereka sendiri pada 67 keterampilan manajerial, butir mengembangkan orang lain berada di urutan paling buncit. Idealnya, organisasi melakukan lebih banyak upaya untuk meningkatkan pengembangan karir karyawannya. Misal, mendorong umpan balik yang lebih cepat, mengembangkan kriteria kerja yang jelas, memberikan umpan balik pengembangan dengan kejelasan dan kebijaksanaan, dan menyediakan sumber daya serta insentif bagi manajer untuk menjadikan pengembangan karyawan sebagai prioritas. Namun kenyataannya, beban yang lebih besar ada pada karyawan. Pekerja di semua tingkatan harus belajar mengidentifikasi kelemahan, mengungkap titik buta, dan memperkuat keterampilan mereka. Berikut adalah 6 hal yang dapat Anda lakukan untuk mendongkrak pengembangan karir Anda. 1. Pahami apa yang Anda evaluasi. Seperti apa kriteria kesuksesan di posisi Anda? Apa target departemen Anda dan matriks kesuksesan pekerjaan Anda? Jika Anda tidak dapat mengidentifikasi hal ini dengan manajer Anda, tuliskan target dan indikator kerja utama sesuai KPI atau Key Performance Indicator yang Anda pahami. Tunjukkan dan mintakan persetujuan hasil identifikasi tersebut ke bos Anda. Lakukan dialog berkelanjutan dengannya untuk memastikan Anda tetap di jalur yang benar. 2. Kenali dan cari solusinya pada titik buta Anda. Para pemenang atau karyawan terbaik selalu belajar dan menyesuaikan diri. Mereka rajin mencari umpan balik dari bos, rekan kerja, dan bawahannya. Jika atasan Anda tidak secara proaktif memberikan umpan balik, berinisiatiflah membuka percakapan. Usai meeting atau presentasi,
ceritakan pada bos Anda satu hal yang menurut Anda berjalan baik. Kemudian, mintalah saran tentang satu hal yang dapat Anda tingkatkan. Dengarkan dan ucapkan terima kasih untuk umpan baliknya. 3. Kodifikasi pembelajaran Anda. Anda dapat merekam umpan balik dan pembelajaran dengan membuat sebuah jurnal. Identifikasikan 5-10 keterampilan atau kompetensi yang Anda butuhkan untuk berkembang di posisi Anda. Berilah nilai pada diri Anda, baik secara mandiri maupun minta bantuan kolega pada masing-masing subjek. Misalnya, jika Anda seorang brand marketer, Anda mungkin memberi nilai A dalam advertising development, nilai B dalam pricing analysis, dan nilai C dalam trade marketing. Fokus pada subjek C untuk menutup celah keterampilan. Mencari umpan balik dari seseorang yang sebelumnya pernah memegang pekerjaan atau jabatan Anda dapat mempercepat proses pembelajaran Anda. 4. Tingkatkan visibilitas Anda di mata C-suite. Istilah C-suite merujuk pada bos-bos yang jabatannya memakai huruf C, CEO, COO, CMO, dan lain-lain. Para bos senior yang jarang sekali memperhatikan karyawannya atau pekerjaan karyawannya secara langsung. Cobalah menjadi sukarelawan atau inisiator untuk kegiatan amal atau acara lain di perusahaan. Ini adalah cara yang mudah dan efektif untuk memaksa dalam tanda kutip bos-bos Anda melihat dan akhirnya memperhatikan kontribusi Anda pada perusahaan. 5. Menjadi seorang ahli dalam bidang yang semakin penting bagi perusahaan Anda. Perusahaan Anda mungkin bergulat dengan gangguan atau disruption dari teknologi baru seperti Internet of Things atau IoT, kecerdasan buatan atau AI, atau komputasi berbasis cloud atau cloud-based computing. Jadilah ahli di departemen Anda yang piawai menangani masalah yang muncul. Lakukan penelitian dan tinjauan literatur, menghadiri konferensi, atau menulis tentang topik tersebut. Mengembangkan keahlian dalam bidang yang baru tumbuh dan semakin penting dapat mengarah pada promosi dan peningkatan karir Anda. Enam, carilah coach dan mentor yang baik. Perspektif dari para senior Anda sangat berharga. Meminta mereka agar bersedia menjadi pembimbing Anda perlu sebuah trik. Cobalah untuk bertemu secara informal di kedai kopi kantor Anda, saat piknik perusahaan, atau kegiatan informal lainnya. Dapatkan biodatanya dan siapkan beberapa pertanyaan bagus terkait dengan bidang keahlian mereka. Jika semuanya berjalan dengan baik, Anda akan diterima menjadi muridnya. Lanjutkan dengan membuat permintaan untuk melanjutkan percakapan dalam tanda kutip sambil minum kopi. Pada waktunya, hubungan mentor-mentee atau coach-coachee dapat berkembang secara organik.
Keterampilan fungsional yang hebat butuh waktu untuk berkembang. Untuk menjadi kompeten dibutuhkan pengetahuan fungsional yang mendalam di 4-5 area keahlian. Ditambah lagi pengalaman menangani 4-5 hal dalam area yang sama. Tanpa kemauan untuk mengambil banyak tugas dan upaya lateral yang strategis, jangan bermimpi untuk memiliki keahlian yang paripurna. Butuh kesabaran yang tinggi. Saya punya 2 teman, A dan B. Si A pindah ke perusahaan lain dan mendapatkan jabatan lebih baik. Sedang si B tekun mengumpulkan ilmu. Ketika keterampilan B semakin solid dan sangat memahami seluk-beluk bisnis perusahaannya, akhirnya lompatan karirnya luar biasa. Dalam waktu singkat menjadi orang kedua setelah si owner. Keterampilan fungsional Anda adalah modal karir Anda. Jadi luangkan waktu untuk terus mengembangkannya. Hindari terlalu cepat melompat dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain. Tak ada manfaat bagi pengembangan keahlian fungsional Anda. Dengan waktu, kesabaran, dan keberanian mengambil inisiatif, Anda jauh lebih mungkin untuk berkembang di dunia yang sifatnya semakin harian ini. Itulah 6 langkah yang dapat Anda upayakan secara mandiri untuk mendongkrak karir Anda. Selamat mencoba dan nikmati hasilnya nanti. Terima kasih.